Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas PTIKE angkatan 2022 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web, di mana didampingi oleh dosen mata kuliah Bapak Muhammad Fadil Supriyadi SPD MPD yang kami hormati. Kami akan mempresentasikan website yang telah kami buat, dan website ini adalah website yang dikhususkan untuk kelas kami, yaitu PTIKE. Ada beberapa fitur nantinya yang akan kami jelaskan satu persatu, dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan anggota kelompok saya, Muhammad Fadil Hani, yang untuk menjelaskan bagian pertama. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan untuk bagian pertama, itu halaman login yang berisi username dan password. Di sini kita bisa lihat kodenya. Saya menggunakan kode PHP di sini. Yang pertama itu section start. Fungsi ini memulai atau melanjutkan sesi yang ada. Dalam hal ini digunakan untuk mengelola variabel seperti session. Nah, di bagian sini, if server require method post itu yang ada di dalam hanya dijalankan jika perintah ke server menggunakan metode post. Baru kita menggunakan koneksi ke database, yaitu require once koneksi PHP. Di sini require once koneksi PHP ini menyertakan file koneksi PHP yang memungkinkan berisi informasi koneksi ke database seperti host, username, password, dan nama database. Nah, diambil data dari username dan password, itu mengambil nilai username dan password yang dikirim melalui metode post dari from. Jadi misalnya kita isi di sini username dan password, ya baru dia akan mencari data yang di database apakah cocok atau tidak. Baru yang selanjutnya itu query ke database. Di sini select from mahasiswa, where username and password. Nah, di situ membuat query SQL untuk memeriksa apakah ada entry di dalam tabel mahasiswa yang memiliki username dan password sesuai dengan yang dimasukkan pengguna, yang seperti saya bilang tadi. Tanpa berlama-lama, saya akan contohkan. Misalnya saya login yang sudah saya masukkan ke database, yaitu Fadil dengan password 123, baru kita pencet login, dia akan masuk ke dalam web. Kita contohkan kedua dulu. Itu bagian untuk pengisian. Selanjutnya, jika kita mau mendaftarkan username lain, kita bisa ke halaman regis, itu kodenya di sini. Untuk halaman regis ini kita akan disuruh mengisi nama, NIM, kelas, dan username, password. Kita ganti misalnya 123 seperti username sebelumnya. Dia akan login dan memanggil nama database yang sudah kita masukkan tadi. Di sini contohnya. Nah, untuk bagian indeks di sini saya akan menjelaskan sedikit soal bagian home. Nah, untuk bagian pertama itu bagian navbar. Di sini jika dia
bentuk mobile atau halamannya kecil kayak gini, dia akan bentuk uh, bar bottom yang menyusun seperti ini. Misalnya di bagian sini, jika kita klik dia akan muncul seperti ini jika dia bentuk mobile. Cut dulu ya. Dan jika dia bentuk halaman web, nanti aku potong. memanjang seperti ini. Lanjut dulu ya. Di sini database yang sudah diambil dari Muhammad Fadlahani. Betul-betul Dan ini menggunakan heading tadi tuh 3, anjir, kenapa enggak masuk? heading 1 dan Nanti kepotong nih. heading 3 untuk semester. Nah, menggunakan paragraf tersebut. Beginilah tampilan dari halaman home kami. Untuk penjelasan sedikit tentang navbar, ini saya akan jelaskan sedikit. Jadi elemen navbar di sini saya kasih lihat kodenya dulu. Nanti ku ikutan. Nah, di sini bagian navbar kita bisa lihat. Ini saya menggunakan elemen header BG. Nah, di sini dengan kelas Tailwind CSS. Oh ya, kelompok kami menggunakan framework yaitu Tailwind CSS untuk mempermudah dalam pemrograman. Di sini saya menggunakan header, baru kelas BG transparan. Habis itu menggunakan positionnya absolute dengan topnya 0px, div 0px, dan weightnya 100%. Di bagian kontainer ini adalah div yang berfungsi untuk sebagai wadah kontainer dengan beberapa gaya yang mungkin menyesuaikan lebar konten. Kemudian ada flex item container. Ini adalah div yang dengan tata letak fleksibel yang mengatur item-item di dalam secara horizontal dengan menempatkan item di tengah. Just between ini berarti space-nya di tengah. Dia juga memiliki posisi relatif positif. Ini juga yang membuat website kami ini bisa responsif, mau dia di desktop maupun di mobile. Ini relatif. Nah, di sini yang kita lihat tadi, misalnya dia dalam kondisi mobile, dia akan memunculkan hamburger button namanya yang menyusun ke bawah. Tapi jika dia dalam mode desktop, dia akan menampilkan tampilan panjang tadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian profil, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, ini adalah profil kelompok kami. Bisa dilihat pada bagian ini terdapat 5 anggota kelompok kami. Ini sekalian perkenalan. Untuk yang pertama ada Muhammad Fadilhani. Dengan moto kesempatan akan muncul kepada siapa yang terus-menerus mencoba. Yang kedua ada saya sendiri, Wahyuni Etsa Safira. Beberapa aturan perlu dilanggar untuk kewarasan. Dan untuk anggota yang ketiga ada Muhammad Mufikram Dwi Satrio dengan motonya kejarlah ilmu setinggi-tingginya karena kalau ngejar dia nggak tahu kapan luluhnya. Dan anggota yang keempat ada Muhammad Isdar dengan moto berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusaha menjadi manusia yang berguna. Untuk yang anggota kelima ada
Nurul Husni Fatimah dengan moto tetap semangat dan jangan pernah menyerah sebelum apa yang kamu mimpikan tercapai. Nah, untuk agar tampilannya tadi seperti yang ditayangkan, untuk menampilkan nama dan foto serta link ke profil Instagram, saya jelaskan dulu dari struktur HTML-nya. Nah, yang pertama itu terdapat sebuah section dengan ID profile yang berisi semua konten terkait profil kelompok. Nah, terus setiap anggota kelompok memiliki div dengan kelas foto box, di mana setiap div ini menampilkan profil singkat dari anggota kelompok, seperti tadi yang sudah ditampilkan. Nah, yang ketiga itu ada setiap div foto atau box dari beberapa elemen. Yang pertama itu ada H4 dengan kelas nama kelompok yang menampilkan nama anggota kelompok dengan gaya huruf yang lebih tebal. Atau lebih jelasnya dia tuh font, weight, baru bold. Terus yang kedua itu ada IMG yang menampilkan foto anggota kelompok dengan menggunakan atribut search untuk menentukan lokasi file gambar. Nah, yang ketiga itu ada tanda A itu yang merupakan link ke profil Instagram anggota kelompok dengan menggunakan atribut href untuk menentukan URL serta menampilkan ikon Instagram. Nah, itu tadi kalau kembali lagi ke profilnya, itu bisa masuk ke akun Instagram anggota kelompok. Misalnya contoh, ya, masuk di akun Instagram salah satu anggota kelompok. Nah, selanjutnya untuk kembali ke struktur HTML-nya, P itu yang menampilkan kutipan atau moto. Nah, itu contohnya kutipan kesempatan akan muncul kepada siapa yang terus mencoba dari Muhammad Fadil Hani. Nah, itu tadi seperti yang ditampilkan kutipannya. Selanjutnya kita masuk di file CSS-nya. Jadi profil ini juga kita menggunakan file CSS untuk bagian profilnya. Yang pertama untuk pengaturan elemen H2 di dalam elemen dengan ID profile mengatur tebal hurufnya. Nah, contohnya font, weight, bold. Untuk penataan elemen dengan kelas itu kelas titik photo box itu memberikan background warna merah dengan kodenya CF0A0A, membuatnya relatif terhadap posisinya dan merubah tampilannya ke 3D. Dan menggunakan episode elemen before dan after untuk menampilkan teks tertentu dengan gaya tertentu di atas photo box ketika di hover. Kemudian menerapkan efek hover pada photo box yang mengubah opacity dari teks episode elemen saat di hover. Nah, selanjutnya untuk pengaturan elemen dengan kelas titik nama kelompok itu menetapkan posisi absolut, warna teks, dan opacity. Nah, untuk pengaturan elemen dengan kelas titik PTIK button itu menetapkan posisi absolut, warna teksnya, dan opacity-nya, serta efek hover pada photo box yang mengubah posisi dan opacity dari button. Selanjutnya untuk pengaturan elemen dengan foto titik foto kelas yang menetapkan posisi absolut dan efek hover pada foto box yang merubah transformasinya untuk memperbesar gambar ketika di hover. Yang terakhir itu pengaturan elemen dengan kelas kutipannya menetapkan posisi absolut, warna teks,
Dan opacity. Selain itu terdapat efek hover pada photo box yang mengubah opacity dari kutipan. Nah, kita itu tadi penjelasan mengenai struktur HTML dan juga CSS-nya. Dan kenapa dia bisa bergerak begini? Karena ini adalah template yang kami ambil dari Tail.js. Bisa dilihat kenapa bisa tampilannya bergerak, karena diambil dari sini. Nah, kita kembali. Untuk fitur selanjutnya ada berita terkini. Nah, berita terkini tentang PT IKE yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, Muhammad Isdar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita terkini PT IKE. Ini adalah bagian dari halaman web yang menampilkan berita terkini dengan menggunakan elemen section. Section ini memiliki atribut ID berita yang dapat digunakan sebagai penada untuk navigasi atau performa CSS. Diberi kelas Backslide 100, PT36, PB32, Dart sama dengan Bigi Dart yang mengatur tata letak dan warna latar belakang dalam mode gelap. Bagian ini berisi judul berita terkini dengan tampilan teks yang berbeda atau ukuran tebal dan lain-lain menggunakan kelas CSS. Diberi deskripsi singkat di bawah judul yang menjelaskan tentang isi dari berita tersebut. Ini adalah kontainer untuk menampilkan berbagai berita terkini yang disusun dalam format kolom-kolom menggunakan flexbox. Dalam struktur setiap berita digunakan kelas untuk menentukan tata letak kolom menggunakan grid wfull px4 lg sama dengan w 1/2 xl sama dengan w 1/3. Setiap berita memiliki kontainer dengan background dan bayangan tertentu. BG white, shadow LG, dark sama dengan BG slate 800 untuk menampilkan konten secara menarik. Dan gambar di dalam kontainer adalah gambar yang menunjukkan berita tersebut. Judul berita ditampilkan dalam ukuran yang besar dan menarik perhatian pengguna. Deskripsi singkat tentang berita yang memberikan gambar umum tentang isi berita. Link selengkapnya terdapat tautan yang mengarahkan pengguna untuk mengetahui lebih lanjut tentang berita tersebut. Keseluruhan kode ini memungkinkan untuk menampilkan beberapa berita terkini dalam format yang menarik dan informatif di dalam web. Baik, sekian dari saya. Saya serahkan ke Wahyuni Etsa Sapira sebagai moderator. Baik, itulah tadi penjelasan tentang fitur berita terkini. Selanjutnya kita masuk di Ayo Belajar. Jadi website kita itu ada fiturnya Ayo Belajar mengenai pemrograman. Akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, Nurul Husni Fatima. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini bagian Ayo Belajar terdapat beberapa pembelajaran pemrograman. Di sini menggunakan script di div class slide content sama slide container ini terhubung dengan penggunaan library Swagger.js untuk membuat slide. Kemudian div class card wrapper, sweeper wrapper ini juga terkait dengan struktur kartu dalam slide menggunakan Swagger.js. Setiap kartu pemrograman dipresentasikan oleh elemen div class card sweeper slide. Setiap kartu memiliki div class image content. Ini berisi gambar pemrograman dengan efek overlay. Kemudian ada span class overlay. Ini elemen overlay yang memberikan efek gelap pada gambar. Kemudian ada div class card image. Ini adalah berisi gambar dengan kelas card image img src image. Ini elemen pada gambar dengan kelas card image yang menampilkan logo pemrograman. Kemudian ada div class content. Bagian ini berisi informasi tentang pemrograman. Kemudian ada H2 class name HTML. Ini elemen judul nama pemrograman. Kemudian ada kelas description. Ini adalah elemen paragraf yang berisi tentang deskripsi singkat tentang pemrograman. Kemudian ada button on like window open file. Jadi ketika kita menekan view more, kita akan dilihatkan untuk mendownload file PDF dari pemrograman ini. Kemudian ada div class super button next. Ini elemen panah.
untuk slide berikutnya. Dan ada div class sweeper button pref, ini elemen sama slide sebelumnya. Kemudian sweeper pagination adalah elemen untuk menunjukkan halaman slide. Kemudian kita beralih ke CSS. Sini ada untuk tulisan pemrograman memberikan warna yang color untuk memberikan pada warna tulisan pemrograman dan teks align untuk mengatur teks pada Baik, saya akan menjelaskan di bagian lokasi, yang dimana yang pertama itu bagian yang menampilkan teks ada pada div class Whipple itu, dan yang kedua itu terdapat judul lokasi dengan ukuran besar dan tebal, teks 3 XL hingga teks 5 XL merupakan ukuran dari Tailwind CSS agar web ini responsif. Dan di bagian bawahnya itu terdapat teks yang menjelaskan lokasi Universitas Negeri Makassar. Dan untuk menampilkan maps tersebut ada di bagian div class PX4, MDPX16, PW10 MX4, di mana ini adalah iframe class dari source maps tersebut. Sebenarnya untuk mendapatkan ini sangat gampang teman-teman, karena kita menuju ke Google Maps, lalu mencari tujuan yang kita tuju, lalu klik bagikan, mencari sematkan peta, lalu kita mendapatkan iframe tersebut dengan caranya menyalin lalu memasukkan ke halaman web kita. Ya, dan untuk bagian yang diganti dari iframe tersebut itu ada lebar dengan menggantinya 100% dan tinggi 500 style border sama dengan 0, dan allow full screen dengan loading lazy. Kalau kita di bagian Universitas Negeri Makassar itu sudah tentu karena kita berada di kelas PTKE Prodi Pendidikan Teknik Informatika yang berada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar bagian Parantambu. Mungkin itu saja, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan tentang fitur lokasi. Selanjutnya untuk fitur terakhir akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, Muhammad Fadil Hani. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah fitur yaitu mode dark, atau kita bisa bilang mode malam. Di sini agar dia bisa terganti mode malam dan dark dan light. Di dalam programnya kita bisa lihat
di bagian atas. Ini scriptnya untuk agar dia bisa moderat. Dan ini sebenarnya menggunakan framework dari CSS. Seperti yang kita lihat dari tadi, program ini menggunakan Tailwind CSS dalam membantu pembentukan web ini. Seperti yang kita lihat di sini, kita lihat sintaksnya bahwa kalau kita ingin menggunakan mode gelap, setiap yang kita mau ubah, seperti contoh di sini kan kata lokasi ini warna putih, jika kita ganti jadi mode terang itu dia akan berubah jadi hitam. Jadi itulah kenapa tadi kita lihat ada teman saya baca itu dark titik 2 BG. Jadi maksudnya itu jika dia berubah warna gelap, teksnya akan juga berubah sesuai warna yang telah diatur, atau bisa kita bilang hover. Dan kita juga harus menambahkan di Tailwind JSON, saya lupa kasih lihat tadi, ini yang wajib jika kita menggunakan Tailwind CSS. Di sini semua diatur. Jadi web apa yang memakai Tailwind CSS semua harus di situ. Di sini juga kita harus tambahkan kelas dark agar bisa menggunakan Tailwind CSS. Nah, kalau di web kami juga menggunakan 3 warna yang utama, pertama primary key, secondary key, dan dark. Dark ini digunakan pada saat mode malam atau mode gelap. Dan ini adalah warna utama, yaitu warna merah dan warna hitam. Sekian dari penjelasan dark mode, fitur dark mode dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari website yang telah kami buat. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kami dari kelompok ketiga mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyimak presentasi kami. Saya tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.